Udah muncul berita? Udah. Oke, jadi kita akan membahas tentang materi fluida. Nah, fluida itu sebenarnya akan ada dua bagian. Nah, kita sekarang belajar yang fluida statis. Oke. Nah, fluida statis tuh maksudnya si fluidanya itu nggak mengalir ya. Nah, di sini ada tiga materi yang akan kita bahas di fluida statis. Yang pertama itu mengenai yang namanya ini, tekanan hidrostatis. Kadang disingkatnya P, hidrostatis H. Oke, pernah dengar nggak Pradipta tekanan hidrostatis? Pernah dengar? Pernah? Tar, tar, tar. Hmm, pernah dengar Pradipta? Nah, Pernah. Apa itu? Itu adalah tekanan yang diberikan oleh fluida pada benda yang ada di dalam fluida. Yang ada di dalam fluida. Ya, jadi setiap ada benda kalau dia di dalam fluida, maka fluida pasti akan memberikan tekanan hidrostatis. Nah, besarnya besarnya tekanan hidrostatis dipengaruhi oleh jenis fluidanya dan kedalaman. Oke, jadi kalau di tekanan hidrostatis itu pakainya kedalaman, bukan ketinggian. Kedalaman sama ketinggian itu beda. Beda di mana? Di reference. Kalau ketinggian itu positifnya di atas reference. Jadi kalau kita taruh nolnya di dasar, maka di atas itu positif. Kalau kedalaman, positifnya justru di bawah different, di bawah reference. Kalau kita tahu nolnya di atas, maka ke bawah yang positif. Oke, misalkan gini, saya punya sebuah wadah, wadahnya berisi fluida. Fluida itu bisa cairan, bisa gas ya. Pada umumnya cairan sih kalau buat gampang ngebayangin. Ini fluidanya. Oke. Nah, saya punya sebuah benda ketik ya ada di dalam fluida titik A deh. Nah, secara konsep titik A itu ada di dalam fluida. Maka titik A akan mendapatkan tekanan hidrostatis. Nah, bagaimana rumus dasarnya? Rumus dasar dari tekanan hidrostatis itu adalah gini. Tekanan hidrostatis simbolnya pH akan sama kayak tekanan permukaan fluida ditambah rho fluida dikali G dikali H. H-nya itu adalah kedalaman. Nah, yang harus diperhatikan di sini ada beberapa hal ya. Yang pertama, tekanan permukaan. Bagaimana kita bisa mengetahui tekanan permukaan itu berapa besarnya? Nah, permukaan fluida kita bisa bagi jadi dua jenis. Yang pertama namanya permukaan terbuka. Terbuka itu artinya dia kontak langsung dengan free air, nggak ditutup. Ini kan free air ya, udara bebas. Nah, kalau permukaannya itu kontak langsung dengan free air, maka tekanan permukaannya akan sama kayak tekanan atmosfer P0. Berapa itu P0? P0 itu sebesarnya 1 atmosfer. Loh, tapi kan satuan tekanan SI-nya itu bukan atmosfer ya. SI-nya itu adalah Pascal. Berapa nilai 1 atmosfer itu? Akan sama kayak 1,01 kali 10 pangkat 5.
Pascal. Kadang di beberapa buku tulisnya 10 pangkat 5 aja. Oke, jadi satu atmosfer sekitar 10 pangkat 5 Pascal. Itu kalau permukaannya itu terbuka. Bisa saja kan permukaan fluida itu tertutup. Oke, artinya dia tidak kontak langsung dengan free air. Kalau tidak kontak langsung dengan free air, tekanan permukaannya nilainya sama dengan kanan yang diberikan pada tutup. Berapa tekanannya? Nggak tahu, bergantung soal. Oke, Rho F, rho fluida, G, gravitasi, H itu kedalaman. Jadi karena kita tahu kedalaman itu positifnya di bawah nol, maka supaya nggak minus, kita taruh nol di permukaan. Kalau kita taruh nolnya di sini, maka dari permukaan sampai ke titik A disebutnya kedalaman titik A. Gitu ya, paham ya? Nah, sebenarnya konsep dasar dari tekanan hidrostatis itu sederhana. Konsep dasarnya gini, pada wadah atau tempat yang sama atau yang berhubungan, saling terkoneksi, berhubungan. Titik atau benda yang berada di kedalaman yang sama dan di fluida yang sama akan memiliki tekanan hidrostatis yang sama. Jadi syaratnya itu ada tiga. Yang pertama, di wadah yang sama atau berhubungan, di kedalaman yang sama, dan di fluida yang sama. Maka titik tersebut akan memiliki tekanan hidrostatis yang sama. Misal, saya punya titik lain, titik B. Lihat, titik A sama titik B. Dia sama-sama berada di wadah yang sama. Sama-sama berada di kedalaman yang sama dari reference nol. Dan sama-sama ada di fluida yang sama. Oke, maka secara konsep harusnya apa? Tekanan hidrostatis di titik A nilainya akan sama dong dengan tekanan hidrostatis di titik B. Oke, kayak gitu ya konsepnya. Lo emang bisa gitu satu wadah tapi tidak pada fluida yang sama? Jawabannya bisa. Kita ambil kasus yang namanya kasus multifluida. Jadi bagaimana kalau dalam satu wadah terdapat berbagai jenis fluida? Misalkan, saya punya pipa U seperti ini. Oke, pipa U-nya saya isi dengan fluida yang biru. Misalkan, oke, saya isi dengan fluida yang biru. Nah, ini memiliki densitas rho 1. Kemudian, di sisi kanan saya isi dengan fluida yang warna kuning. Ini namanya rho 2. Berarti kan rho 2 lebih kecil ya dibandingkan rho 1. Saya isi lagi sama fluida yang warna merah. Kayak gini. Ini adalah rho 3. Rho 3 berarti lebih kecil lagi dibandingkan rho 2. Nah, lihat. Dalam satu wadah, saya masukin tiga jenis fluida yang berbeda densitasnya. Sehingga mereka tidak bercampur.
Kalau saya misalkan kedalaman nolnya saya taruh di titik tertinggi. Oke, ini kedalaman nol saya. Kalau saya mengambil dua titik dengan di wadah yang sama, di kedalaman yang sama, dan di fluida yang sama, harusnya saya yakin kanannya juga sama. Gitu ya. Kalau misalkan saya ambil titiknya di sini, titik A dengan titik B. Menurut Pradipta, titik A sama titik B itu tekanannya sama nggak ya? Sama nggak, Pradipta? Sama nggak? Halo, 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 Pradipta. Eh, Halo, Menurut Pradipta, titik A sama titik B, tekanan hidrostatisnya sama nggak? eh, beda Beda. Kenapa beda? karena Kenapa beda? Karena masa jenisnya ya, karena titik nggak A sama. sama titik B ada di fluida yang berbeda kan. Titik A ada di fluida biru, titik B ada di fluida kuning. Jadi kita nggak bisa terapin konsep yang ini. Walaupun emang sih titik A sama titik B di wadah yang sama kan. Titik A titik B di kedalaman yang sama dari nol. Tapi di fluida yang sama. Maka dapat dipastikan kalau tekanan hidrostatis di titik A tidak akan sama dengan tekanan hidrostatis di titik B. Paham? Kalau misalkan saya ambilnya di sini deh, di batasnya. Titik C dan ini titik D. Menurut Pradipta, kanan di titik kanan hidrostat di titik C dan tekanan hidrostat di titik D itu sama nggak ya? Sama nggak? Hmm, Menurut Pradipta? Sama? sama. Sama. Karena C sama D ada di wadah yang sama. C sama D ada di kedalaman yang sama dari nol. Dan C sama D ada di fluida yang sama, yaitu fluida biru. Maka secara matematik harusnya apa? Tekanan hidrostatis di titik C nilainya sama dengan tekanan hidrostatis di titik D. Tadi rumusnya apa? pH. Kanan permukaan ditambah rho GH, betul? Mana permukaannya C? Gampang. Dari titik C tarik garis sampai ke permukaannya. Kita ketemu titik ini kan. Lihat, ini dia kontak langsung nggak dengan free air? Kontak ya? Betul. Kontak? Kontak kan? Ya, Berarti tekanan permukaan di C adalah P0 ditambah dari titik permukaan ke titik C. Isinya fluida satu kan. Berarti rho-nya rho 1 dikali G dikali H1. H1 itu mana? Kedalaman permukaan lapisan C. Bayang? Oke. Sekarang titik D. Mana permukaannya D? Permukaannya D itu adalah yang ini loh. Anggap aja ini namanya D aksen. Maka pH di D itu adalah kanan di D aksen ditambah dari D aksen ke D itu isinya fluida 2 dikali G dikali kedalaman lapisan fluida 2. Bayang? Ini H2. Kalau kita perhatikan lagi, ternyata titik D aksen itu masih ada permukaannya, yaitu permukaan ini. Ini kontak langsung dengan free air. Karena dia kontak langsung dengan free air, maka kanan di D aksen kita bisa ganti. Jadi apa? Kanan permukaan ditambah. Dari permukaan ke D aksen isinya rho 3. Rho 3 dikali G dikali H3.
H3 tuh yang mana? Kedalaman dari permukaan ke titik D aksen. Paham? Oke, jangan lupa masih di belakangnya ya. Ditambah rho 2 G dikali H2. Kita bisa coret penolnya. Kita juga bisa coret G-nya. Sehingga kita akan memiliki persamaan menjadi rho 1 dikali H1 sama dengan rho 3 dikalikan dengan H3 ditambah rho 2 dikalikan dengan H2. Ini persamaan tekanannya pada kasus ini. Bayang, Ripta? Nanti. Ngerti. Oke, kita coba ya. Sekarang kita coba lihat soal pretestnya. Soal pretest tahun lalu ternyata ada fluida. Saya juga kira nggak ada. Kita ada, oke. Nah, soal pretest tahun lalu itu ternyata ada bagian fluidanya di bawah. Nah, ini. Oke, coba kerjain. Nomor 19. Ini soal pretest tahun lalu yang berkaitan sama tekanan hidrostatis. Oke, coba dibaca dulu. Kita punya sebuah danau, bentuknya seperti pada gambar. Nah, danau tersebut ternyata ketumpahan raksa. Raksa itu apa? Raksa itu kan berat. Dia bilang 13,6 kali rho-nya air. Maka raksa pasti akan ada di dasar. Oke, tampaklah gambar seperti di depan. Di mana A itu titik di situ ya, di gambar, B itu di dasar raksa, C itu di situ ya. Nah, kita mau tahu, kalau kita urutkan, mana urutan kanan hidrostatis dari mulai terkecil. Gimana, Pradipta? Gimana, Pradipta? Bisa? Coba saya kasih waktu 3 menit. Kelamaan, 2 menit deh. Kasih waktu 2 menit buat bisa memahami ini. Saya kira jawabannya apa ya? Apa Pradipta jawabannya? Yang E. Yang E. Yang E. Kita coba lihat. Kan ini pasti ya, kalau kita lihat, yang paling kecil adalah PC, ya nggak sih? Kita tahu ya, kanan hidrostatis itu rumusnya adalah tekanan permukaan ditambah rho fluida dikali G dikali H. Permukaannya sama, sama-sama permukaan fenol. Berarti yang membuat beda adalah rho fluida G sama H. Kita bisa tahu kalau kedalaman titik C itu kan paling dangkal dibandingkan yang lain. Berarti kita tahu PC pasti paling kecil. Ini. Berarti yang A salah, yang C salah, yang D salah. Berarti pilihannya tinggal B atau E. Nah, tinggal kita kasih tahu nih, mana yang lebih besar? Mana yang lebih kecil? Apakah A atau B? Lihat, A sama B sama-sama di kedalaman yang sama, yaitu kedalamannya H. Betul ya? Tapi B itu ada di dalam medium raksa. Sedangkan A itu adanya di medium air. Dan karena kita tahu raksa itu lebih besar densitasnya dibandingkan air, berarti kita bisa tahu kalau
Rho A, rho A. Tekanan di A pasti lebih kecil dibandingkan tekanan di B. Gitu ya. Maka jawabannya adalah E. Gampang kan? Oke, nanti kita lihat yang hitungannya. Nah, itu yang pertama ya, tentang yang namanya tekanan hidrostatis. Yang kedua, yang kita bahas di fluida dinam, fluida statis untuk TPB atau untuk pretest itu adalah tentang yang namanya hukum Pascal. Hukum Pascal sudah mulai diperkenalkan sejak SMP harusnya. Hukum Pascal itu seperti apa sih? Hukum Pascal itu ada syarat. Syaratnya itu adalah harus pada wadah atau bejana yang tertutup. Ini syaratnya. Tutup artinya tidak bocor, tidak kontak dengan free air, gitu ya. Pada wadah yang tertutup, kanan yang diberikan pada fluida akan diteruskan ke segala arah dan nilainya sama besar setiap arahnya. Contoh gini, ini adalah dasar dari prinsip hidrolik. Jadi hidrolik itu menggunakan prinsip Pascal. Bayangkan kita punya pipa bentuknya U, pipa berhubungan, tapi berbeda ukuran lengan. Kayak gini, misalkan ya. Oke, nah saya isi sama fluida. Kalau diisi dengan fluida yang sama, pasti dia akan memiliki permukaan yang sama. Ini fluida. Tapi ini masih kontak dengan free air nih. Berarti harus apa? Harus kita tutup supaya nggak kontak dengan free air. Kita sekat si permukaan yang pertama, yang permukaan dua juga kita sekat supaya dia tidak kontak dengan free air. Kalau saya, kalau saya misalkan ini luas areanya adalah A1 dan ini luas areanya adalah A2. Kemudian saya menekan permukaan A2 dengan gaya F2. Secara tidak langsung, saya memberikan ke tekanan ke fluida yang ada di dalamnya. Kanan yang diterima oleh fluida yang biru itu akan disebarkan oleh fluida ke segala arah dan sama besar. Kayak gini. Hingga akhirnya dia akan menekan kembali permukaan yang satu dengan gaya F1. Nah, ya, tuh. Hukum Pascal menyatakan bahwa tekanan yang dirasakan oleh penampang dua akan sama dengan tekanan yang dirasakan oleh penampang satu. Maka kita punya apa? F2 dibagi dengan A2 nilainya akan sama kayak F1 dibagi dengan A1. Nah, inilah yang disebut sebagai hukum Pascal. Di konsepnya harus pada satu wadah yang sama. Wadah berhubungan dan tidak boleh kontak dengan free air. Nah, yang ketiga, yang kita pelajarin di fluida statik itu adalah hukum Archimedes. Oke, pernah dengar nggak, Pradipta? Hukum Archimedes. Pernah dengar?
Pernah? Pernah. Mengenai apa itu Arpadita? Hukum Archimedes. Mengenai apa? Mengenai apa? Eh, Apa? tentang itu ya, Tentang benda apa? benda yang masuk ke dalam Ah, cairan. terus benda yang masuk ke dalam cairan, terus apa? Apa yo? Jadi kata kunci dari hukum Archimedes itu adalah gaya angkat. Jadi menurut Archimedes, setiap benda yang ada di dalam fluida, setiap benda kalau dia ada di dalam fluida, maka fluida akan memberikan yang namanya gaya angkat. Kadang disingkatnya gaya Archimedes, FA. Di beberapa buku, kalau pakai buku teks bahasa Inggris namanya FB. Buoyancy itu gaya angkat buoyancy ya. Gaya apung. Buoyancy force. Nah, jadi setiap benda, kalau benda itu ada di dalam fluida, fluida itu pasti akan memberikan gaya angkat. Inilah alasannya kenapa kalau kita ngangkat batu, kalau batunya ada di dalam air, pasti batunya itu terasa lebih ringan. Padahal, padahal apa? Batunya sama. Terus kenapa bisa lebih ringan? Karena batunya diangkat, dibantu diangkat oleh si siapa? Oleh si airnya, gitu ya. Jadi si itu dibantu diangkat oleh si airnya. Oke. Nah, jadi besarnya, besarnya gaya angkat FA itu besarnya sebanding sebanding dengan berat dari fluida yang tumpah atau yang dipindahkan. Jadi, besarnya gaya angkat yang diberikan oleh fluida itu akan sama atau sebanding dengan berapa berat dari fluida yang tumpah atau yang pindah karena kita memasukkan benda tersebut. Kita ambil contoh deh. Paling gampang itu kalau yang tumpah sih. Bayangkan kita punya gelas seperti ini. Anggaplah gelasnya itu penuh dengan air, penuh banget. Oke, saya kopi dulu biar kebayang. Oke. Nah, gelasnya itu penuh banget sama fluida. Udah tahu gelasnya itu penuh sama fluida, tapi kita mau memaksakan untuk memasukkan sebuah balok ke dalam gelas tersebut. Saya masukkan. Apa yang terjadi? Misalkan baloknya itu terapung. Oke, anggap lagi nih. Si baloknya udah saya masukin gini-gini. Nah, logikanya gimana? Logikanya. Awalnya itu gelasnya kan isinya air semua ya, atau fluida semua ya. Tapi ketika kita masukkan balok, maka ada sebagian volume dari gelas yang tidak terisi oleh fluida, tapi terisi oleh balok. Pasti kita berpikir, oh,
pasti ada air yang tumpah. Nah, air yang tumpah ini kalau kita ambil, kita timbang, kita hitung beratnya, itu nilainya akan sama kayak besarnya gaya angkat FA yang diberikan oleh fluida. Jadi, gaya angkat atau FA itu akan nilainya akan setara dengan berat dari fluida tapi yang tumpah atau yang pindah. Nah, kan kita tahu ya, berat itu kan M kali G. Berarti massa fluida yang tumpah dikalikan dengan gravitasi. Dan kita tahu kalau rho itu adalah massa per volume. Sehingga massa itu adalah rho kali volume. Maka kita akan punya FA-nya itu akan sama kayak rho fluida dikali volume fluida yang tumpah dikalikan gravitasi. Paham nggak, Pak Dipta? Ngerti? Paham. Ngerti nggak? Paham. Oke. Nah, awalnya gini mikirnya nih. Setelah kita pikir-pikir juga, air yang tumpah, volumenya kan segini ya. Harusnya air yang tumpah itu kan harusnya menempati tempat yang sekarang ditempati oleh balok, yaitu yang ini kan. Betul nggak? Ya, harusnya air yang tumpah itu tempatnya di situ kan. Karena semula nggak ada air yang tumpah. Semula itu semua 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 apa semua gelas itu keisinya sama sama air, nggak ada yang sama galon. Nah, berarti kita bisa tahu dong kalau gitu volume fluida yang tumpah itu harusnya sama dong dengan rho, tetap rho fluida, tapi volume fluida yang tumpah kita ganti sama apa? Volume benda yang tercelup dikali ini. Jadi kita dengan kata lain kita bisa mencari gaya Archimedes atau gaya angkat dari informasi berapa banyak volume fluida yang tumpah atau berapa banyak volume dari wadah yang tercelup. Oke, paham kan? Ngerti? Paham. Oke. Nah, jadi kita bisa pakai informasi itu. Sebenarnya konsepnya adalah berat fluida. Tapi kan ngitung berat kan susah ya. Apalagi kalau kita ngitung yang tumpah kan ya, kita harus ngambil semua eh, apa semua semua airnya kan susah. Makanya lebih mudah pakai volume yang kecil. Nah, lanjut. Kita masuk masih dalam kondisi gaya Archimedes. Tiga kondisi Archimedes. Yang pertama namanya adalah kondisi terapung. Terapung itu berarti apa? Belum semua, belum semua volume benda ada di dalam fluida. Apa kayak gini? Ini ada fluidanya, kemudian ada bendanya. Oke. Nah, ada gaya apa aja pada kasus ini? Pasti benda punya massa ya. Maka pasti ada yang namanya mg. Karena benda ini ada di dalam fluida walaupun nggak semuanya, maka ada yang namanya gaya angkat atau FA. Oke, menurut siapa? Pradipta. Pada kondisi ini, pada kondisi ini bendanya itu setimbang atau enggak? Setimbang enggak? Eh, Diam atau gerak? diam. Iya, mesti setimbang dong. Enggak deh. Berarti apa? Ya.
sigma FY-nya harusnya sama dengan nol. Dengan kata lain, gaya angkatnya FA nilainya harus sama dengan mg. Jadi FA itu apa? Rho fluida dikali volume benda yang tercelup dikali gravitasi. Massa boleh nggak saya ganti jadi rho benda dikali volume benda total dikali gravitasi. Kita bisa hilangin G-nya. Gitu ya. Lihat ya, Pak Dipta. Berdasarkan gambar udah ketahuan kan kalau volume benda yang tercelup lebih kecil dari volume benda total. Betul nggak? Betul ya? Dengan kata lain, pada kondisi terapung kita bisa yakin kalau rho fluidanya lebih besar daripada rho benda. Ngerti Pak Dipta? Ngerti ya? Ya. Oke. Nah, kondisi kedua namanya kondisi melayang. Melayang itu berarti semua apa namanya? Semua benda ada di dalam fluida. Semua bendanya. Tapi tidak sampai menyentuh dasar wadah. Oke. Jadi bayangin, nih fluidanya. Kemudian saya punya bendanya di sini. Jadi melayang itu semuanya tercelup, tapi nggak nyentuh. Kalau kita gambarkan, ada gaya apa aja? Ada gaya FEMG, karena di dalam fluida pasti ada gaya Archimedes atau gaya apung. Pada kondisi seperti ini, pada kondisi seperti ini, si bendanya itu setimbang nggak? Bergerak atau diam? Hmm? Bergerak Gerak kemana? Geraknya kemana? ke Diam. Paham? Ini kondisinya diam. Berarti apa? Sigma FY-nya juga hasilnya nol. Oke. Ada apa aja? Berarti FA-nya nilainya harus sama juga dengan mg. Ada apa aja? Rho, fluida, volume benda yang tercelup dikalikan gravitasi. Rho benda, volume benda dikalikan gravitasi. Kita bisa coret G ya dari gambar. Bentar ya, bentar. Bentar ya. Oke. Nah, kita lihat tadi gambar kalau volume benda yang tercelup pada kasus melayang itu kan sama ya dengan volume benda. Berarti dapat disimpulkan pada kasus melayang itu apa rho fluidanya nilainya sama dengan rho benda. Jadi pada kasus melayang itu densitas fluidanya sama dengan densitas dari benda itu sendiri. Kondisi ketiga yaitu kondisi tenggelam. Tenggelam itu berarti dia semuanya tercelup dan menyentuh dasar. Oke, menyentuh dasar wadah atau dasar tempat air.
Kalau saya punya seperti ini, ada fluidanya. Oke. Kemudian saya punya benda, bendanya kayak gini. Nyentuh dasar. Oke. Ada apa aja? Karena dia punya massa, pasti dia punya mg. Karena dia di dalam fluida, fluida akan memberikan yang namanya gaya angkat Fa. Ada gaya apa lagi? Tadi udah, cuma dua itu doang. Ada gaya apa lagi? Tadi Hmm, gaya apa ya? Oh, gaya apa? Ingat nggak gaya apa yang muncul karena bersentuhan? gaya Kemarin, kontak, gaya kontak tuh gaya apa? Banyak itu. Gaya apa? Gaya gaya normal. normal. Berarti ada gaya normal. Paham ya? Ngerti? Paham? Oke. Ada berapa? Eh, apakah benda ini dalam keadaan diam? Di sini, diam nggak? Diam. Diam. Bentar ya. Berarti sigma FY-nya sama dengan nol. Ada apa aja? Ada gaya normal ditambah FA, nilainya harus sama dengan mg. Betul ya? Gitu ya? Gaya normal ditambah FA, nilainya harus sama dengan mg. Nah, berarti boleh nggak saya bilang gini? Kalau kita cuma lihat FA-nya, berarti sebenarnya FA-nya itu lebih kecil kan daripada mg. Benar nggak? Betul. Betul? Ya, Eh, betul nggak? ya, Karena apa? Karena butuh bantuan gaya normal untuk apa? Untuk menyeimbangkan si mg-nya. Betul ya? Fa tadi apa? Rho fluida dikali volume benda yang tercelup dikali gravitasi lebih kecil dari rho benda dikali volume benda dikali gravitasi. Kita bisa hilangkan gravitasi, volume benda celupnya kan sama dengan volume benda. Berarti pada kasus ini rho fluidanya lebih kecil daripada rho benda. Paham ya? Oke. Nah, sekarang tadi inget nggak di awal kita belajar tentang yang namanya tekanan hidrostatis. Betul ya? Di awal ki- di awal itu kita belajar namanya tekanan hidrostatis. Kan kita tahu ya, tekanan tekanan itu kan F per A ya. Benar nggak? Berarti kalau ada tekanan, kalau kita kalikan dengan area, maka akan menjadi gaya. Betul? Nah, pertanyaannya adalah, tadi kalau ada tekanan hidrostatis, berarti juga ada yang namanya gaya hidrostatis. Nah, kita mau tahu adalah, apa sih hubungan antara gaya hidrostatis, gaya tekan fluida pada sisi benda, dan gaya Archimedes, gaya angkat fluida karena benda ada di dalam fluida. Nah, biar gampang, kita kasih ilustrasi, kita kasih gambarannya. Bayangkan kita punya sebuah wadah, oke, wadahnya berisi fluida. Kemudian kita punya sebuah balok, kondisinya itu
melayang. Misalkan seperti ini. Ini ya. Oke. Nah, tadi kita tahu sifat dari fluida itu kalau ada benda di dalamnya, maka fluida akan menekannya ke segala arah. Sisi atas benda akan ditekan fluida ke arah bawah. Ini namanya gaya hidrostatis, sisi atas. Sisi bawah benda akan ditekan ke arah atas. Namanya gaya hidrostatis, sisi bawah. Sisi kiri benda akan ditekan ke arah kanan. FH right kanan. FH left berarti ya. Sisi left, oke? Sisi kanan benda akan ditekan ke arah kiri. FH right. Sisi depan benda akan ditekan ke arah belakang. FH depan. Sisi belakang benda akan ditekan ke arah depan. FH belakang. Pertanyaan saya deh, ini kan gaya Archimedes ya. Gaya tekan fluida pada tiap-tiap sisi benda. Pertanyaan saya, gaya hidrostatik maksudnya. Gaya Archimedesnya yang mana, Pradipta? Tahu nggak? Tahu nggak yang mana? Yang mana gaya Yang Archimedesnya? FHB. FHB, berarti yang bawah itu, betul? Iya. Ternyata bukan. Jadi, gaya Archimedesnya itu tuh ternyata adalah ini. Total dari gaya hidrostatis di semua sisi benda. Jadi, kalau Pradipta menjumlahkan FH atas ditambah FH bawah, tambah FH left, tambah FH R, tambah FH depan, tambah FH belakang. Dijumlahkan menggunakan vektor ya. Jadi IJK-nya dipakai juga, maka pasti hasilnya akan ke arah atas. Akan ke arah atas. Dan pasti itu disebutnya namanya gaya Archimedes. Paham? Ngerti? Paham. Jadi gaya Archimedes itu bukan FHB-nya doang, tapi semua gaya hidrostatis di semua sisinya. Kalau kita jumlahkan tapi pakai apa? Dijumlahkan itu tapi pakai vektor ya. Maka jumlahnya akan sama kayak FH F Archimedes. Paham? Oke. Kalau paham, kita coba lihat soalnya ya. Kita coba lihat soalnya dulu. Soalnya, bentar. Fluida. Oke, coba lihat soalnya. Ini, oke, yang gampang dulu deh. Ini dulu deh. Pretest 2024. Oke, ini nggak lengkap saya, tapi nggak apa. Cobain aja. ABC-nya saya lupa, berarti nggak apa ya. Oke, coba dikerjain, Pradipta, 3 menit. Sampai 20 lebih 27. Kalau nggak ada di A sama B, berarti pakai jawaban lain aja nggak apa-apa. Karena nggak saya screenshot si CDE-nya. Pasti ada harusnya.
What, Pradipta? Yang diminta adalah, Belum Kak. oke coba, gaya tegangan tali. Jangan terpaku sama pianya karena saya nggak copy yang CDE-nya ya. Oke, jawaban kiri aja. Jadi kita bahas bareng-bareng. 3250. Oke, kita coba ya. Ada gaya apa aja sih di sini? Yang pasti dia punya massa, berarti ada mg. Kemudian, karena dia di dalam fluida, maka ada Fa, gaya akar. Karena dia ada tali, maka pasti ada tegangan tali. Ingat, tegangan tali pasti narik ya. Nggak ada ceritanya tegangan tali itu dorong benda. Ini kan kondisinya setimbang. Berarti sigma Y-nya sama dengan nol. Tegangan tali ditambah Fa nilainya harus sama dengan mg. Berarti tegangan talinya mg dikurangin Fa. Masanya 450, G-nya kita pakai 10 aja, rho airnya 1000, G-nya 10, volumenya karena bentuknya kubus, volumenya berarti 0,5 pangkat 3. Maka kita akan dapat berapa? 450 kali 10 dikurangin 1000 kali 10 kali 0,5 pangkat 3. Maka dapatnya adalah 3250 Newton. Gampang ya? Nah, dengan cara yang sama, kita pakai untuk menerangkan konsep yang mirip, yaitu yang ini. Oke, coba kerjain tadi, 3 menit.
Gimana udah dapat? Eh, Gimana? Teregang 0,2 meter. Oke, kita coba ya. Teregang berarti teregang itu berarti ketarik gitu ya. Betul. Eh, Tertekan nggak? Tekan berarti ke apa press gitu ya, ke tekan ya. Oke, kita coba ya. Ya, Ada apa aja? Ada massa, pasti ada mg. Karena dia tercelup, pasti ada fa. Nah, ini gaya pegasnya maunya kemana dulu nih? Asumsinya. Gaya pegasnya maunya kemana dulu asumsinya? Ketarik atau ketekan maunya? ya ke Asumsinya. atas. Ke atas berarti dia ketekan ya. Gitu ya. Ketarik dong kalau Ya, kalau ke atas. Ya nggak sih? Kan gaya oh pegas ya, itu arahnya selalu berlawanan dengan arah yang kita kasih kan. Kalau kita tariknya ke bawah, gaya pegasnya ke atas dia. Betul? Nah, ini kan kondisinya setimbang. Berarti apa? Sigma FY-nya sama dengan nol. Berarti ada apa aja? Ada gaya pegas ditambah gaya Archimedes. Nilainya harus sama dengan mg. Yang diminta delta X ya. Gaya pegas kan K dikali delta X. M-nya berapa? 2 kilo, anggaplah jadi 20. Dikurangin FA. FA-nya, rho-nya mana? Rho-nya 500 ya. Mana rho-nya? Rho-nya air. Air ya. Air itu 1000. G-nya 10. Karena semuanya kecelup, berarti volume itu kan rho massa per volume. Volume massa per rho ya. Bener nggak sih? Betul. Massanya 2, volumenya, eh, rho-nya itu 500. Gitu ya. Betul. Rho itu kan massa per volume. Betul ya? Maka kita akan dapat ya, delta X-nya. Delta X-nya berarti 20 dicoret dikurangin 40 dibagi K-nya 100. Maka dapatlah minus 0,02. Gitu ya? 0,2 ya. 0,2. Berarti jawabannya 0,2. Ini salah, ini salah, ini salah. Tinggal C atau D. Karena minus berarti kan berkebalikan ya. Betul nggak? Harusnya gayanya itu ke sini ya. Gaya pegasnya. Betul. F pegasnya. Berarti kalau F pegasnya ke bawah, pegasnya mengalami kanan ya. Betul. Maka jawabannya terkan. Ngerti nggak? Paham? ngerti. Ngerti nggak? Paham, Paham? Talita? paham. Halo, halo. Halo, Halo, halo. Hah? Nggak, halo, ada suaranya. Halo, Talita. Dengar suaranya nggak? Bentar. kedengeran. Beneran ya? Paham ya? Jadi dia jawabannya tertekan. Karena gaya pegas itu arahnya selalu berlawanan dengan arah gaya yang diberikan. Kalau pegasnya itu ke bawah, berarti sebenarnya pegas itu lagi ketekan ke atas. Kalau gaya pegasnya ke atas, berarti gaya si pegas itu lagi ketarik ke bawah. Gitu ya? Kita coba lihat lagi contohnya. Oke, ini udah dinamis. Dinamis, dinamis. Oke, kita coba yang rada susah dikit. Oke, bentar. Kita coba itu aja deh. Dari itu aja ya. Mana ya? Soal pretest. Ini gue. Eh, kita pakai itu aja ya. Apa? Tutorial. Bentar. Nggak usah ada fluida deh. Ada nggak fluida ya? Terus ini gelombang.
Mana fluida? Oh ini fluida, fluida statik. Kita coba lihat soalnya. Oke, kita coba yang rada susah dikit deh. Yang rada panjang. Soal UAS aja. Oke, coba kita kasih sedikit soal esai ya. Bentar, bentar. Oke, oke. Soalnya kayak gini. Oke, ini kalau kurang jelas, ini H1, ini H2, ini H3, ini H. Oke, coba kerjain. Kalau susah dikit, mungkin ini 8 menit deh. Karena ada dua jawaban. Oke, bisa? Kita akan bahas di 20 lebih 50 ya. Saya mau question dulu bentar.
Gimana? Tadi tahu udah bisa dapat? Baru yang A. Bentar. Nggak kedengeran. Ntar. Ntar, ntar, ntar. Dapat tadi, tak? Baru yang A. Baru ya. Oke, kita coba lihat ya. Jadi ini tuh ada tiga, tiga kejadian. Kejadian satu, kejadian dua, kejadian tiga. Gitu kan ya? Kejadian satu itu adalah kotak kosong. Dicemplungin ke air. Ternyata dia tercelup sejauh H1. Gitu ya? Betul. Pas di kondisi satu. Di kondisi satu. Ada gaya apa aja? Pasti kotak punya massa nggak sih? Mg. Dan ada juga Fa. Fa1. Setimbang nggak ini? Setimbang kan? Berarti apa? Sigma Fi-nya sama dengan nol. Berarti Fa1-nya sama dengan Mg. Fa1 berarti apa? Rho air dikali volume benda yang tercelup dikali gravitasi. Sama dengan masanya ada nggak? Masanya nggak ada ya. Oke, kalau masa berarti kita nggak apa-apa sih, ini Mg aja. Mg deh. Oke, udah boleh deh. Jadi rho benda dikali volume benda dikali gravitasi. Kita bisa coret G-nya. Oke, rho air 1000, volume benda yang kecelup itu adalah luas area dikalikan dengan H1. Rho benda kita nggak tahu ya rho bendanya ya. Rho benda nggak tahu ya. Oke, nggak apa. Rho benda dikali luas area dikali eh dikali tingginya ya. Berarti H. Oke. Nah, sebenarnya ini nggak penting sih. Berarti sebenarnya dari sini kita tahu apa? Kita tahu kalau bujur sangkar dia ada aset dalam. Oke. Dan kemudian diisi dengan cairan X sehingga tingginya lebih tinggi lagi. Oke. Berapa rapat massa cairan X tersebut? Oke. Ya udah. Berarti kita tahu dari sini apa? M dikali G nilainya itu adalah berapa itu? M kali G berarti 10.000, berarti sama aja M raw air kan 1000. Volumenya berarti A dikali H1. H1-nya berapa? 0,1 dikali gravitasi 10. Maka kita bisa dapat kalau gitu M kali G nilainya adalah 1000 A. Jadi dari gambar pertama kita dapat informasi kalau beratnya itu adalah 1000 dikali luas area. Sekarang, dari gambar yang kedua, kita perhatikan ada gaya apa aja. Di gambar kedua ini, ada berat dari si kotak. Ada juga berat dari si cairan X dan ada Fa. Fa-nya Fa2. Oke. Pada kondisi 2, sistemnya juga setimbang. Berarti kita punya apa? Sigma Fy-nya sama dengan nol. Berarti ada yang ke atas itu Fa2, yang ke bawah itu ya. Berarti kita punya Fa2 sama dengan massa kali G ditambah massa cairan X dikali G. Fa2 itu rho air dikali G dikali volume benda yang kecelup BC ya dikali G sama dengan tadi Mg-nya berapa? Mg-nya 1000 A, massa cairan X, massa cairan X kita nggak tahu, G-nya anggap aja
Oh, ini belum ada, belum kayak 10 ya. Kayak 10, ini 10. Berarti kita bisa coret G-nya ya. G, ini udah MG ya. Oh, udah MG deh, udah nggak perlu kayak 10 lagi. Berarti kita coret G-nya, kita ilangin 01, kita coret ini. Maka kita bisa tahu kalau massa cairan X itu adalah rho air 1000, volume benda celup berarti A dikali H3 dikurangin 100 A. Berarti kita dapat massa cairan X-nya. H3-nya berapa? H3-nya 15, berarti kali 1000, 0,15 ya, sama aja 150 A dikurangin 100 A. Berarti kita dapat massa cairan X-nya adalah 50. Tapi kan yang diminta bukan massa cairan X ya. Yang diminta adalah rho X. Rho X itu berarti apa? Massa cairan X dibagi volume cairan X. Massa cairan X itu 50 A. Volume cairan adalah A dikalikan dengan H2. Berarti kita bisa coret A-nya. 50 dibagi H2-nya berapa? 0,25. Maka dapatlah 200. Satuannya kilogram per meter pangkat 3. Ngerti? Ngerti tak? Ngerti? Ngerti nggak? Ya, Halo, halo. halo. Paham? Paham nggak? Ngerti kan? Ada yang ingin tanyain nggak? Pasti. Ya, Ngerti ya? Nah, ini buat ngejawab yang A aja. Sekarang, pertanyaan B-nya. Dalam kotak yang tadi sudah berisi cairan, kita tutup. Kemudian ditekan. Ternyata butuh tekanan sebesar 1500 Pascal untuk membuat keseluruhan dari si kotaknya tercelup. Coba kita lihat, ada gaya apa aja di sini. Yang pasti-pasti ada massa kotak, ada juga massa cairan X, ada gaya angkat FA3, dan ada gaya tekan F tekan. Gitu ya. Kondisinya setimbang kan pada gambar, pada keadaan 3. Ya udah, kita bikin. Sigma FY-nya sama dengan 0. Ada apa aja? FA3 nilainya akan sama kayak mg ditambah massa cairan X dikali G ditambah gaya dari tekanan kotak. Ini berarti rho-nya rho air dikali G dikali H dikali volume benda celup. Mg tadi berapa mg? 1000 A. Massa cairan X 50. 50 A dikali G-nya 10 ditambah. F itu kan P kali A ya. P-nya itu 1500 dikali A. 1500 dikali A. Berarti ini 1000 dikali G-nya 10. Volume yang kecelup berarti A dikali H. Sama dengan, ini berapa? 50A kali 500. 1500 A. Tambah 1500 jadinya 3000 A ya. 3000 A. Berarti kita bisa coret A-nya. Maka kita bisa dapat H ya. H-nya berarti 3000 dibagi 10.000. Jawabannya 0,3 meter atau 30 sentimeter. Paham, Pradita? Ngerti? paham, Paham? paham. Paham ya? Jadi seperti itu. Ini namanya konsep dari tekanan, gaya Archimedes. Seperti itu. Dia ini dalam kondisi fluidanya setimbang.
Oke, sampai sini ada pertanyaan Pak Dipta. Ada Um, pertanyaan? enggak ada. Ada. Oke, kalau tidak ada, Enggak ada. nanti saya akan kirimkan catatannya. Lihat lewat WA untuk rekamannya saya upload dulu ya. Nanti baru saya kirimkan kalau udah selesai di-upload. Oke, mari Pak Dipta.